Pak Bambang menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu, kan begitu. Nah, karena itu Gus Nur ingin supaya ini benar nggak, serius nggak ini. Nah, beliau melakukan mubahalah dengan Pak Bambang. Tapi kenapa kok justru Gus Nur yang kemudian menjadi terpidana, terdakwah, Gus Nur yang kemudian menjadi masalah? Nah, ini sangat kita khawatirkan bahwa boleh jadi satu saat mungkin jangan-jangan sholat pun akan jadi masalah gitu. Sholat pun akan jadi kriminal. Zakat mungkin enggak, karena zakat kan bawa duit gitu. Kan enggak susah-susah. Makanya salah satu tokoh menyampaikan, mudah saja. Presiden tinggal datang, bawa ijazahnya, ini asli, silakan dibuktikan, selesai urusan. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan jadi sejarah buruk di masa datang. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan persidangan Gus Nur atau kasus si Sugi Nur dan Bambang Tri sekaitan dengan ijazah palsu atau ijazah Pak Jokowi. Nah, tapi untuk kali ini sahabat-sahabat, ada pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan yang konon kabarnya adalah para ulama yang meminta bagaimana si Sugi Nur untuk segera dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Si Sugi Nur yang dia sampaikan bahwa ini adalah bentuk yang disebut sebagai kriminalisasi ulama. Dan ini yang sangat sering-sering keliru sahabat-sahabat. Karena bukan kriminalisasi ulama, tetapi ini adalah kalau dianggap ulama berarti ulama yang kriminal. Nah, itu sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Ustadz Salman, Bang Edi, Bang Aziz Januar, Ustadz Hasinuddin, Bang Juju, Bang Jali, dan Pak Al-Katiri serta Ustadz Irwan, bahwa sikap ulama ini sebenarnya apa yang dilakukan ulama itu menjauhkan kita dari laknat Allah. Kenapa demikian? Karena di Quran itu Allah menyebut lu'ilal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat, yang dilaknat oleh Allah itu atas umatnya Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa yang paling pokok? La yatanahawna am munkarin fa'aluh, karena tidak memberikan upaya serius untuk menolak hal-hal yang mungkar, hal-hal yang jelas buruknya, nyata salahnya. Apalagi saat ini, kalau dalam kasus Gus Nur ini bisa juga dilihat dari sisi yang lain adalah, ya boleh kita menyebut diduga kuatnya itu kriminalisasi sepada syariat. Karena objek yang dilihat adalah bagaimana Gus Nur itu melakukan mubahalah. Kan awalnya di situ. Sementara apa yang menyebabkan Gus Nur melakukan mubahalah sampai sekarang tidak pernah dibuktikan. Kan Gus Nur melakukan mubahalah karena Pak Bambang menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kan begitu. Nah, karena itu Gus Nur ingin supaya ini benar nggak, serius nggak ini. Nah, beliau melakukan mubahalah dengan Pak Bambang. Tapi kenapa kok justru Gus Nur yang kemudian menjadi terpidana, terdakwah, Gus Nur yang kemudian menjadi masalah? Nah, ini sangat kita khawatirkan bahwa boleh jadi satu saat mungkin jangan-jangan sholat pun akan jadi masalah gitu. Sholat pun akan jadi kriminal. Zakat mungkin enggak, karena zakat kan bawa duit gitu. Haji mungkin tidak, karena menghasilkan duit yang panjang sekali. Karena satu daerah itu ada yang sampai sudah 97 tahun, Ustaz. Bisa dibayangkan. Daftar sekarang 97 tahun baru berangkat itu. Gimana itu? Nah, itu. Jangan-jangan anak SMA itu sudah mendaftar, kenapa? Calon istrinya belum ada gitu. Sudah mendaftarkan anaknya yang belum ada. Jadi ini sangat serius, sangat serius.
kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan dari kita khawatir apa yang terjadi di umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Isa ini benar-benar akan terjadi. Karena Allah menyebutkan la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah, tidak saling peduli untuk jangan sampai laknat itu datang kepada kita. Nah, ini karena korbannya sudah orang yang telah berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan sesuatu yang boleh jadi akan mengundang azab, akan mengundang laknat dari Allah. Jadi ini sangat serius sekali. Para ulama harus tidak boleh jadi setan bisu. Para ulama harus melakukan sesuatu, paling tidak memberikan support, dukungan supaya para hakim memutuskan apa yang sebenar-benarnya. Dan kita juga berharap supaya kejujuran, keadilan itu tegak, bahwa ya harus dibuktikan betul. Karena nggak susah-susah. Makanya salah satu tokoh menyampaikan, mudah saja. Presiden tinggal datang, bawa ijazahnya, ini asli, silakan dibuktikan, selesai urusan. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan jadi sejarah buruk di masa datang. Jangan sampai kita sudah sekian kali punya presiden, tidak pernah penjara hanya karena persoalan yang sepele, persoalan yang ya apa namanya sangat memalukan lah kalau diangkat. Jadi kita sangat berharap peran para ulama ini bukan sekedar diam dan doa saja, tapi harus terjun, karena sangat kita khawatirkan. Boleh jadi ini satu syariat, mungkin nanti syariat yang lain lagi, karena ya misalnya ajaran Islam yang ya bisa jadi menjadi pengundang seolah-olah jadi masalah di tengah masyarakat. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan untuk membebaskan Gus Nur, karena ini awal yang tidak baik dalam kecuali jelas-jelas bahwa dibuktikan ijazahnya tidak palsu dan Bambang Tri itu bersalah. Nah, itu pun sebenarnya Gus Nur tidak bersalah. Gus Nur tidak bersalah karena beliau ingin membuktikan, buktinya dipakaikan mubahalah sebagai sebuah syariat Islam yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran ayat 61. Jadi ini harus kita ketahui bersama, khususnya umat Islam, apalagi pihak-pihak yang sekedar cuap-cuap. Ini bukan persoalan Gus Nur komentarnya, persoalan Bambang Tri dengan bukunya dan lain sebagainya, tapi persoalan ada di dalamnya adalah ya kita lihat di fakta persidangan betapa mubahalah itulah menjadi akar persoalan yang kemudian berkembang dan ternyata tidak ada dalam tuntutan jaksa. Barangkali itu mungkin nanti bisa disempurnakan Ustadz Salman dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat mungkin sudah mencermatinya, melihat dan bisa mengambil kesimpulan. Tetapi ada beberapa hal yang sangat penting sahabat-sahabat. Yang pertama adalah mereka ini dari awal sering mengatasnamakan ulama. Nah, itu yang kadang konotasi yang yang sering dimuncul di konferensi pers, di kegiatan mereka yang sering mengatasnamakan ulama sahabat-sahabat dalam kerangka untuk memberikan jas pembenaran atas apa yang dilakukan oleh si Sugitnur. Yang jadi pertanyaannya adalah ulama berdasarkan di kepala mereka. Banyak kok ulama yang tidak mendukung apa yang dilakukan oleh si Sugitnur. Kalau kita lihat ya, nah tetapi lagi-lagi dia sering melakukan pembenaran atas nama umat siapa? Nah itu sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat, kalau kita lihat ya dari apa yang dia sampaikan, misalnya seakan-akan bahwa ini terjadi yang disebut sebagai kriminalisasi ulama. Nah ini yang kadang salah sahabat-sahabat, karena ulama itu tidak pernah dikriminalisasi. Yang ada itu adalah kalau ulama tersangkut hukum atau bermasalah hukum kalau dia melakukan tindakan kriminal. Jadi ini yang kebalik-balik yang dia sampaikan ke publik sahabat-sahabat. Nah sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Nah kan sederhana, kemarin di mana ya, gugatan perdata yang dicoba dilakukan oleh si Bambang Tri, kenapa tidak dilanjut? Karena itulah cara untuk bisa Anda melihat secara langsung, karena yang digugat adalah ijazahnya. Kalau ini bukan persoalan ijazah, bos.
ulama-ulama, bukan. Ini persoalan kebohongan yang dibalut, yang dibungkus dengan narasi agama, yaitu mubahalah. Nah, itu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Tinggal sahabat-sahabatlah yang akan menentukan seperti apa dan bagaimana. Silahkan sahabat-sahabat tulis komen di bawah ini. Dan saya kira di channel-channel Sahabat Rahmat Channel sudah banyak membahas sekaitan dengan si Sugi Nur dan Bamban Tri. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.